Selamat sore untuk rekan-rekan yang sudah hadir di acara Bitalk spesial kali ini. Terima kasih untuk Dr. Kade Irwan Darmawan, MPH, selaku perwakilan dari Dinkes Provinsi Bali. Terima kasih juga untuk Dr. Gede Wiriana Patrajaya, MKes, selaku perwakilan dari PMI. Dan terima kasih banyak untuk Dr. Monica yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Terima kasih dok, di tengah-tengah kesibukannya mau berbagi kepada kita. Ya, jadi sedikit background dari Dr. Monica. Dr. Monica menyelesaikan pendidikan S1-nya di Maranatha Christian University. Lalu Dr. Monica juga menyelesaikan studi Master of Science di ITB. Dilanjutkan dengan studi anestesiologis di Unpad dan Intensive Care Consultant di Unpad juga. Lalu Dr. Monica juga mendapatkan gelar double degree MM dan Mars dari UPH, dan terakhir pendidikan doktoralnya di Unpad. Nah, saat ini Dr. Monica sibuk sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Maranatha Christian University, dan juga Dr. Monica sibuk sebagai anestesiologis di RSGM Maranatha, dan juga Dr. Monica sibuk sebagai direktur dari Permata Hati Klinik, Head of Anesthesia Installation di RSGM Maranatha, dan juga sebagai reviewer di Oxford Medical Case Report. Nah, Dr. Monica ini juga terkenal ya. Kalau dari saya pribadi, saya mengenal Dr. Monica karena prestasi beliau. Ya, yang saya ingat terakhir itu adalah Dr. Monica menerbitkan sebuah buku yang berjudul Penata Laksanaan Terapi Plasma Konvalesen bagi Pasien COVID-19 di Indonesia dan meraih penghargaan dari MURI. Gitu ya dok ya. Keren banget ini dok. Ini salah satu alasan utama saya ingin mengundang dokter nih. Jadi saya ingin mendengar lebih jauh, dan teman-teman juga saya yakin pasti ingin mendengar lebih jauh lagi terkait dengan TPK ini. Nah, jadi hari ini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan susunan acara. Jadi setelah ini akan ada pemaparan materi terkait dengan TPK oleh Dr. Monica. Lalu akan selama 30 menit ya dok. Jadi nanti setelah itu akan ada tanya jawab selama 20 menit. Lalu akan ada launching. Nah, launching platform yang bernama Sedarah Bot yang merupakan kolaborasi antara PT Bangun Inovasi Teknologi dan Media Bali Bengong selama 10 menit. Lalu kami juga akan mengundang perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memberikan masukan dan saran untuk platform kami. Dan kami juga akan ingin mengundang perwakilan dari PMI Bali untuk memberikan masukan dan saran terkait dengan platform kami. Nah, kami akan mengakhiri acara Bitalk ini di jam 5.30 sore waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi tidak usah berlama-lama lagi. Silakan dokter, kami ingin mendengar lebih jauh tentang TPK itu sendiri. Gitu. Iya, Silakan dokter oke. Monica. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga ada perwakilan-perwakilannya dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan juga dari Balai Bengong dan instansi PMI dari Bali. Selama ini saya sering berhubungan dengan Dokter Arya yang selalu saya panggil Bli Arya dari Bali dan dari Universitas Udayana ya, dan dari Rumah Sakit Udayana, dan beliau tuh menyatakan bahwa terapi plasma di sana juga sudah berjalan dengan cukup baik ya. Mari kita lihat diskusi dari saya kali ini. Oke. Ya. Saya memang hendak membagikan bahan diskusi di sini, yaitu adalah terapi plasma konvalesen di COVID-19 pasien. Saat ini memang sudah banyak ya pasien-pasien COVID yang mendapatkan terapi plasma ini. Nah, tentunya sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam terapi plasma, kita mengenal dulu nih virusnya. Virus SARS-CoV-2 itu merupakan keluarga dari virus beta coronavirus, di mana ada 4 golongan, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, sama delta coronavirus. Dan di sini dapat kita lihat nih,
Ya ribut-ribut, ini asalnya virusnya dari mana sih sebenarnya? Ada yang menyatakan dari binatang, ada yang menyatakan konspirasi. Tapi kalau kita lihat di sini yaitu di beta coronavirus, di sini ada terdapat MERS, ada juga terdapat SARS-CoV atau kemudian SARS. Dan juga ada juga banyak terdapat yang beta coronavirus yang terdapat di kelelawar. Di sini rata-rata kelelawar semua ya. Sehingga diasumsikan walaupun belum bisa dibuktikan 100% bahwa beta corona SARS-CoV-2 itu asalnya dari kelelawar ya. Nah, di sini adalah struktur dasar SARS-CoV-2 ya. Ini saya cuma tunjukkan daerah-daerah yang penting. Ada spike protein yaitu dia yang merupakan protein yang mewakili virus tersebut supaya bisa berikatan dengan S2 reseptor di sel-sel pernafasan sehingga virus bisa masuk ke dalam sel pernafasan. Kenapa di sini saya kasih tanda seru? Sebenarnya ini merupakan partikel utama yang menjadi salah satu kandidat vaksin. Jadi vaksin-vaksinnya itu yang sekarang sementara dibuat itu salah satunya itu menggunakan partikel daripada S protein. Nah, kemudian juga ada envelope glycoprotein. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini merupakan RNA virus yang beramplop sehingga kalau amplopnya itu hancur dengan desinfektan itu maka virus akan mati. Kemudian membran glikoprotein atau M yaitu di sini tampak juga yaitu protein-protein yang terdapat pada membran. Dan yang terakhir adalah nukleokapsid protein yang melapisi daripada RNA atau genetik daripada RNA virus tersebut. Nah, di sini kadang-kadang dalam pemeriksaan swab atau PCR itu ada yang disebut dinamakan RNA dependent RNA polymerase atau RDRP. Nah, itu merupakan suatu daerah RNA di sini yang memang mengkode atau merupakan RNA polimerase. Jadi itu khas untuk daerah virus tersebut. Nah, kemudian siklus hidup SARS-CoV-2. Di sini adalah bahwa protein spike itu akan berinteraksi dengan S2 reseptor sehingga virus bisa masuk ke dalam sel dan di dalam sel itu karena RNA virus jadi dia tidak perlu masuk ke dalam inti sel. Dia cukup di sitoplasma saja, dia kemudian mengadakan replikasi, setelah jumlah yang mencukupi dia akan keluar dari sel. Ada beberapa pendapat yang sebenarnya agak misinterpretasi di sini. Menyatakan bahwa terapi plasma itu hanya efektif sebentar aja karena virusnya masuk ke dalam sel. Nah, kita harus mengetahui bahwa virus itu selalu memulai siklus hidup di dalam sel untuk bereplikasi. Sehingga dia akan selalu keluar dari sel. Jadi kalau misalnya dia udah masuk ke dalam host cell, itu fungsinya adalah untuk bereplikasi atau memperbanyak diri. Dia tidak akan berdiam di dalam host cell selama-lamanya, tidak. Justru dia akan menggunakan mesin fotokopi daripada sel inang, itu memperbanyak diri, dia akan keluar. Pluk. Jadi memang antibodi di dalam plasma itu akan memberikan efek yang besar. Karena virus tersebut itu di dalam siklus hidupnya itu hanya bereplikasinya di dalam sel. Selebihnya itu di luar sel. Dia itu akan menginfeksi sel lagi, sel lagi, sel lagi. Dan ini merupakan hal yang penting sekali yang diketahui oleh sesama teman sejawat dan juga mungkin juga masyarakat awam sehingga oh ya memang terapi plasma itu memang mempunyai pengaruh atau mempunyai peran yang cukup penting. Nah, di sini adalah struktur genom daripada SARS-CoV-2 yaitu di sini dapat kita lihat perbandingannya, yaitu di sini adalah pada SARS, di sini MERS, di sini adalah SARS-CoV-2. Ini daerah S itu adalah spike protein, E itu adalah envelope protein, M itu membran protein, N itu adalah nukleokapsid. Persis seperti 4 daerah yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Dapat kita lihat di sini adalah bahwa SARS-CoV-2 memiliki kemiripan cukup besar dengan SARS-CoV atau SARS. Sekitar ada yang menyebutkan 79-88%. Kita cuma lihat aja di sini, kalau daerah 7B, 8B, kemudian juga dibuang, juga 3B dibuang, maka dia udah jadi SARS-CoV-2. Maksudnya dibuang adalah apa? Adalah kemungkinan kalau misalnya dia mengalami mutasi, ya kan, dari virus yang ada di kelelawar yang mirip dengan ini mengalami mutasi di daerah 3B, 7B,
dan kemudian 8B sehingga dia tidak bisa diekspresikan, maka dia bisa menjadi ini. Nah, itu yang dinamakan adalah, kekerabatan daripada virus SARS-CoV-2 dengan SARS. Sedangkan kalau dengan MERS itu kemiripannya hanya sekitar 55%. Sehingga yang harus kita pahami di sini adalah penata laksanaan dari SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 itu kebanyakan kita ambil dari penata laksanaan SARS. Demikian juga WHO itu sebenarnya dia mengambilnya dari penata laksanaan SARS. Dasar pembuatan vaksin juga diambil dari penata laksanaan pembuatan vaksin SARS. Karena keduanya itu sebenarnya mirip, ya. Nah, di sini tempat daripada terapi plasma konvalesen kita lihat adalah pada imunisasi pasif. Kadang-kadang kalau orang awam tuh nyebutnya vaksin pasif, vaksin pasif. Tapi istilah yang paling pas adalah imunisasi pasif di sini. Nah, di sini adalah kekebalan terhadap COVID-19. Ini secara umum ya. Jadi mungkin ada perbedaan jam, detik, menit. Nah, ya tapi ini secara umum. Ya, di mana kalau misalnya kita terkena virus SARS-CoV-2, maka imunoglobulin M atau IgM itu akan timbul pada saat segera setelah kita terkena, yaitu pada hari ke-0, kemudian akan meningkat dan mencapai kadar maksimal pada hari ke-7 sampai ke-14. It means antibodi itu mencapai kadar tertinggi untuk imunoglobulin M yaitu setelah 1 minggu sampai 2 minggu terkena penyakit tersebut. Kemudian pada hari ke-7 mulai timbullah yang namanya imunoglobulin G. Ini yang merupakan dasar daripada terapi plasma konvalesen. Imunoglobulin G ini mulai meningkat pada setelah minggu pertama dan mencapai maksimalnya itu adalah pada hari ke-21 sampai 28. Ini berarti bahwa IgG ini mencapai maksimal atau mencapai kadar yang tertinggi itu adalah setelah 2 minggu, setelah 3 minggu sampai 4 minggu. Ini juga yang akan menimbulkan interpretasi berbeda pada rapid test. Kalau misalnya kita lihat imunoglobulin M-nya yang positif saja, sedangkan imunoglobulin G-nya negatif, maka dia kemungkinan baru pada tahap awal terkena penyakit. Kalau IgM dan IgG-nya positif, maka dia berada pada minggu ketiga sampai minggu ke-4 atau minggu kedua sampai minggu di sini minggu kedua sampai minggu ke-4 atau di sekitar sini. Kalau misalnya IgG-nya saja yang positif, berarti kemungkinan dia sudah lewat dari minggu ketiga ke-4 ke sini. Berapa lama imunoglobulin G ini bertahan dalam kadar yang maksimal yaitu selama kurang lebih 4 bulan. Dan setelah 4 bulan bila tidak ada pemaparan dengan virus SARS-CoV yang sama, maka dia akan perlahan-lahan menurun, menghilang dalam waktu 2 sampai 3 tahun. Ini adalah dasar daripada terapi plasma konvalesen. Salah satu pelopor terapi plasma konvalesen atau TPK itu yaitu Arturo Casadevall di Amerika Serikat. Dia juga mempropos selain sebagai terapi, terapi plasma konvalesen juga sebenarnya bisa menjadi profilaksis terutama terhadap kelompok-kelompok yang rentan bagi virus tersebut, misalnya tenaga medis ataupun kelompok-kelompok dengan komorbid tertentu. Sampai ditemukannya vaksinasi aktif yang memang efektif. Ya, karena saat ini kan vaksin tengah diteliti. Dan sebenarnya terapi plasma dengan vaksin itu menurut saya itu bisa berjalan berdampingan. Karena terapi plasma ini lebih difokuskan kepada orang yang sudah sakit. Sedangkan kalau vaksin itu adalah untuk preventif atau pencegahan, ya. Nah, di sini adalah referensi-referensi daripada terapi plasma konvalesen, ya, di mana di sini didahului dengan referensi-referensi dengan terapi plasma yang telah digunakan pada penyakit-penyakit sebelumnya. 100 tahun yang lalu kurang lebih di 1918 sampai 1925 itu digunakan untuk flu Spanyol, kemudian digunakan juga dengan SARS, dan bahkan WHO sendiri telah membuat guideline atau membuat pedoman untuk Ebola. Nah, di sini adalah review artikel atau artikel pembahasan yang dibuat oleh Arturo Casadevall mengenai potensial terapi untuk COVID yaitu dari terapi plasma ini. Kemudian di sini kita meningkat ke case report yaitu di sini yang pertama adalah 5 pasien yang critically ill yang sangat kritis diberikan terapi plasma konvalesen
dan kemudian sembuh. Jadi dari artikel ini angka keberhasilannya 100%. Artikel ini angka keberhasilannya 100%. Sedangkan ini adalah artikel kedua, yaitu adalah pada 10 pasien. Dan di sini 10 pasien dikasih terapi plasma konvalesen juga. Ini pasien berat dan kemudian 10-10-nya sembuh. Di sini tampak bahwa kebanyakan memang pria dan kemudian ada beberapa yang memiliki komorbid. Ini adalah artikel yang sebenarnya kalau kita mengartikan secara lebih detail atau teliti ini merupakan artikel yang memberikan informasi yang sangat baik kalau menurut saya. Di sini adalah artikel Effect of Convalescent Plasma Therapy on Time to Clinical Improvement in Patient with Severe and Life-Threatening COVID-19. Nah, di sini memang waktu itu pernah terjadi kehebohan, saya bolak-balik ditanya, "Dok, mau ini gimana ini kalau di sini berarti terapi plasma konvalesennya tidak efektif?" Loh, saya tanya, saya bilang gini, "Sebaiknya kita baca dulu judulnya, kemudian kita baca dulu ininya dengan teliti." Ya. Di sini dilihat adalah perbedaan pada waktu dirawat. Setelah kita lihat perbedaan pada waktu dirawat, kita lihat di sini rata-ratanya 70 tahun dan sudah menderita kegagalan organ atau disfungsi organ. Saking hebohnya baca judul, jadi lupa hasil yang paling penting di bawah ini. Ya kan? Di sini disebutkan bahwa pemberian terapi plasma itu diasosiasikan dengan konversi negatif dari PCR yang positif menjadi negatif dalam 72 jam pada 87,2% di kelompok yang diberi terapi plasma. Dibandingkan dengan konversi yang hanya 37,5% pada kontrol grup dan perbedaan itu sangat jauh dan bermakna. Jadi ini sebenarnya salah satu parameter dari keberhasilan terapi plasma. Selain peningkatan PF rasio, selain penurunan parameter inflamasi dalam hal ini CRP, selain perbaikan-perbaikan daripada NLR, itu adalah konversi. Karena antibodi di dalam plasma konvalesen ini berfungsi untuk menghilangkan virusnya. Tetapi dia bukan untuk memperbaiki kerusakan organ yang terjadi. Hal ini memberikan pengertian bahwa pemberian plasma konvalesen sebaiknya dilakukan lebih dini, yaitu pada tahap lebih awal. Nah, di sini adalah artikel systematic review meta-analisis ya. Di sini menyebutkan bahwa meta-analisis itu jadi suatu artikel yang menyelidiki misalnya 10 atau 20 penelitian yang lain yang terhadap tema penelitian yang sama yaitu terapi plasma konvalesen dan kemudian direview di meta-analisis dan memberikan hasil bahwa terapi plasma konvalesen itu menyebabkan kurang lebih 57% penurunan di angka mortalitas dibandingkan dengan pasien yang sudah dihomogenisasi, sudah di-match, sudah dipasangkan yang tidak menerima terapi plasma atau menerima standar treatment dengan P kurang dari 0,001. Satu lagi nih, ini sebenarnya dari Indonesia yang bikin. Yang bikin itu adalah salah satu guru dari suami saya, karena suami saya juga spesialis obgyn. Dia ngambil S3-nya juga di Unpad. Ini promotornya itu adalah Prof. Tri, mantan rektor Unpad sebelum yang ini. Dan kemudian Prof. Tono Juantono, dia itu adalah salah satu guru dari suami saya di Unpad. Mereka melakukan current view of convalescent plasma therapy for COVID-19 treatment, a systematic review and prospective meta-analysis based on previous respiratory pandemic. Hasilnya apa? Dan ini diterima itu lagi dalam proses diterima di Lancet. Kebayang, H-index Lancet itu sekitar ratusan ya, kalau seingat saya di atas 500 ya, 600 atau berapa itu. Pokoknya tinggi banget. Di sini adalah hasilnya menunjukkan bahwa pemberian terapi plasma konvalesen itu menunjukkan penurunan mortalitas. Dan jumlah pasien yang pulang itu lebih tinggi dibandingkan dengan grup yang tidak diberikan terapi plasma. Nah, ini merupakan penelitian dari
apa, orang Indonesia nih, dan bisa diterima sedang review di Lancet itu sangat membanggakan. Kemudian di sini ada FDA approval pada tanggal 23 Agustus 2020 yang menyebutkan bahwa FDA menyetujui penggunaan atau otorisasi emergency untuk penggunaan konvalesen plasma untuk menangani COVID-19 sebagai salah satu cara life saving atau menyelamatkan nyawa atau untuk emergency menyelamatkan nyawa. Dan kemudian ini sebenarnya waktu saya baca ini itu, ya saya cuma senyum-senyum aja karena di sini blood plasma from 3 people in Singapore used in Trump COVID-19 treatment. Memang di berita itu disebutkan akhirnya itu merupakan monoklonal, ya kan. Nah, di sini kita berurusan dengan istilah poliklonal dan monoklonal. Yang pertama dulu, kalau memang ini benar-benar ya kan, kalau memang ini benar-benar terjadi maka sesuai dengan orang-orang yang menanyakan ke saya, "Dok Mo, sebenarnya kalau misalnya plasma dari orang Asia," waktu itu ada yang nanya, "Sebenarnya kalau plasma orang Indonesia bisa digunakan nggak sih untuk orang Cina? Atau orang Cina digunakan untuk orang Indonesia? Atau orang Indonesia atau orang Asia digunakan untuk orang Eropa atau orang Amerika?" Saya jawab, "Iya." Kenapa? Karena antibodi yang terbentuk di dalam darah kita dari pasien yang sembuh dengan COVID-19 itu bersifat poliklonal, bukan monoklonal. Yaitu antibodi itu terhadap seluruh bagian virus. Ada suatu artikel yang menyebutkan bahwa epitop yang dipresentasikan oleh antigen presenting cell itu adalah epitopnya S, N, E, sama yang tadi, ya kan, M, ya kan. Spike, envelope, membran, sama nukleokapsid. Itu yang diteliti dan antibodi atau imunoglobulin G-nya diteliti, ada artikelnya juga, menunjukkan afinitas yang tinggi sebagai atau terhadap epitop keempat epitop itu. Jadi itu memang poliklonal. Nah, sedangkan di sini kan disebutkan dari 3 itu kemudian dimurnikan dan coba di animal sehingga galur daripada limfosit B yang menghasilkan itu monoklonal. Tetapi kemudian dicampur menjadi koktail. Ya, karena ya tetap ujung-ujungnya percampuran antara antibodi yang monoklonal itu, 3 itu, ya jadinya poliklonal atau terhadap beberapa bagian virus. Why? Karena kita menghadapi juga data yang menyatakan bahwa terjadi missense mutation atau mutation titik. Missense mutation itu mutasi titik di seluruh bagian virus SARS-CoV-2. Jadi kalau kita lihat ke gene bank itu mutasi pada protein S itu ada satu basa mutasi itu ada gitu banyak gitu puluhan. Demikian juga pada protein-protein yang lain. Kalau misalnya ini kemungkinannya kalau kita menggunakan antibodi yang monoklonal, misalnya terhadap protein S saja atau misalnya terhadap protein N aja. Kemungkinan terjadinya viral escape itu ada lebih besar dibandingkan kalau kita menggunakan poliklonal. Ya kan? Walaupun demikian antibodi monoklonal itu dapat segera dihasilkan dalam jumlah banyak, misalnya dalam hewan percobaan, ya kan? Ada untung ruginya, tapi untuk menghindarkan viral escape itu antibodi poliklonal. Nah, di sini manfaat daripada terapi plasma konvalesen itu adalah pertama kekebalan instan, kedua itu relatif lebih mudah dan cepat seperti transfusi darah. Tentunya dari Dinas Transfusi dari PMI Bali ya lebih mengetahui ya. Maksudnya sehari-hari berhubungan dengan proses aferesis, proses pengambilan darah, proses penyimpanan darah dan biayanya lebih terjangkau. Efek sampingnya gimana, Dok? Ini juga suatu hal yang sering diributin. Kadang-kadang kita itu terlalu terpaku sama efek samping sampai kita tidak memikirkan benefitnya yang jauh lebih besar daripada risknya. Efek samping itu adalah 1:5.000. Keamanan TPK itu gimana sih, Dok Mo? Keamanan TPK itu adalah kalau early safety indicator of COVID-19 convalescent plasma in 5,000 patient. Ini merupakan penelitian awal yang dilakukan oleh Mayo Clinic. Itu pun jumlah 5.000 pasien tuh masih direwelin. 5.000 pasien terlalu sedikit. Kebayang kalau misalnya di sini 5.000 pasien tuh gimana caranya, ya kan? Nah, di sini kesimpulannya adalah
These early indicators suggest that transfusion of convalescent plasma is safe in hospitalized patient with COVID-19. Penasaran nih, Mayo Clinic meneruskan menjadi 20.000 pasien. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tetap itu adalah safe in hospitalized patient with COVID-19 and support the notion that earlier administration of plasma within the clinical course of COVID-19 is more likely to reduce mortality. Malah ada tambahannya di sini. Nah, kriteria calon donor ini adalah PCR positif, 14 hari bebas gejala, 2 kali PCR negatif. Syarat keempat dan kelima sebenarnya adalah syarat yang dilakukan di PMI ataupun di rumah sakit seperti RSPAD atau yang mempunyai plasma aferesis ya. Alatnya, aferesisnya. Yaitu donor wanita untuk meminimalisasikan atau menghilangkan kemungkinan terjadinya trali transfusion acute lung injury. Itu dia memilih donor wanita dengan antibodi HLA negatif. Kalau ada pemeriksaannya. Kalau nggak ada piye gitu, gimana? Kalau nggak ada ya wanita yang belum pernah hamil atau wanita dan pria yang belum pernah menerima transfusi darah sebelumnya. Nah yang kelima, bila memungkinkan kadar antibodi lebih sama dengan 1:320 dan antibodi netralisasi itu lebih sama dengan 1:80. Nah, setahu saya pada saat saya berkunjung ke PMI Sidoarjo, dan saya ada juga mengabadikannya, di sana juga ada alatnya. Mereka itu bisa mengukur kadar antibodinya, tetapi yang netnya itu yang memang belum, ya mereka tidak mengukur ya. Jadi di sana kadar antibodinya iya diukur. Tetapi ada juga satu kejadian di Jawa Tengah, waktu itu dokter spesialis patologi kliniknya menghubungi saya. Ada teman sejawat kita di sana 2 orang yang dirawat dan kemudian ternyata, plasmanya ada, cuma kadarnya itu 1:40, ya kan. Di sini NAT-nya itu 1:80, di sana 1:40. Ribut ya. Ini gimana Dok, mau apakah dikasih apa enggak? Gitu. Ya saya nanya, di sini kita lihat ini saving life. Dan ini udah dipastikan donornya semuanya syarat 1 sampai 4 itu semuanya udah bagus. Ya kan? Ini syarat kelima yang tidak terpenuhi. Tetapi waktu itu saya akhirnya memberikan masukan kepada dokternya, kasih aja, saya bilang. 1:40 kasih, saya bilang. Tapi mungkin yang diperlukan lebih banyak karena kita waktu itu belum pernah mencoba di bawah 1:80. Dikasih dan memang pemulihannya memang agak lebih panjang, tapi kedua-duanya udah diintubasi, dikasih plasma dengan 1:40 dan kemudian keduanya sembuh dan pulang. Seperti itu. Nah di sini dalam buku yang diterbitkan itu saya berdiskusi dengan Dokter Terawan sebelum penerbitan buku. Di saat saya memohon kesediaan beliau untuk memberikan kata sambutan. Jadi di buku itu ada kata sambutan dari Dokter Terawan, Pak Doni Monardo dan Dokter Hasto, serta Pak Cucu, Ketua Kongres Advokat Indonesia yang tertolong juga oleh plasma. Nah, kita sepakat bahwa memang calon resipien ini pertama ya harus PCR positif ya untuk menghilangkan barangkali dia kena virus yang lain. Makanya ada beberapa juga yang konsultasi ke saya, "Dok mau ini CT scan udah GGO, kemudian ini NLR iya, CRP iya, tapi PCR negatif. Bisa kan dikasih plasma?" Saya tetap jawab tidak bisa. Karena kalau memang akhirnya terbukti sebaliknya, kita sebagai tenaga medis yang menempatkan pasien kepada kondisi yang tidak semestinya diberikan plasma gitu loh. Jadi PCR positif memang masih merupakan golden standard di sini untuk pemberian plasma. Dan kemudian yang kedua adalah COVID sedang, yaitu batuk, demam, sesak, napas lebih dari 20 kali per menit dan di sini ada pedomannya. COVID berat, sesak napas, frekuensi napas lebih sama dengan 30 kali per menit, di sini ada pedomannya dan PF rasio kurang dari 300. COVID kritis di sini ya. Saya itu seringkali memberikan semangat bagi teman-teman sejawat.
Karena bayar bagaimanapun ya, kita tidak bisa bilang bahwa sayang-sayang plasmanya dong kalau udah kritis dikasih terus tetap meninggal juga karena organ damage, bukan karena konversinya berhasil menjadi negatif, tapi organ damage-nya bukan diperbaiki oleh plasma. Jadi meninggalnya karena mungkin henti jantung, kemudian juga koagulasi, ke hiperkoagulasi, badai sitokin dan sebagainya. Tapi, saya selalu bilang bahwa, kita ada posisi sebagai dokter. Kalau misalnya kita udah menjelaskan ke pasien dan pasien memakai jalur otonomi dan menerima dan pasien meminta dan kita menjelaskan ini, saya juga selalu menjelaskan pada pasien-pasien meminta pendapat ke saya. Ini sekitar 50% loh, karena udah lebih dari 14 hari dari gejala pertama gitu kan, atau dari masuk rumah sakit baik-baik aja lebih dari 14 hari, atau lebih dari 7 hari udah di ICU gitu ya, tapi mereka mau menerima ya nggak apa-apa gitu loh. Jangan bilang sayang-sayang plasmanya juga sih, karena memang kita kan menolong ya, itu oke. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan supaya TPK memberikan efektivitas maksimal, ini adalah beban virus. Di sini beban virus ini tampak yang biru ini adalah jumlah virus pada orang yang berkondisi ringan dan yang merah itu sedang. Kita dapat lihat seakan-akan nih pada tahap awal tuh jumlah virusnya di orang yang mild itu tampaknya lebih besar ya, tetapi dapat kita lihat di sini, pada hari ke-14 virus itu sudah tidak ada di sini. Sama seperti di sini, sini mulai hilangnya pada hari ke-14, 15. Kalau kita cocokkan dengan data antibody, itu cocok, ya. Nah, sedangkan apa yang terjadi pada, COVID yang berat itu virus itu tetap ada aja sampai hari ke-25 tuh masih ada aja. Bahkan sampai meninggal virus itu akan tetap ada. Nah, di sini adalah kadar imunitas dari 4 golongan pasien, yaitu yang tanpa gejala, mild atau moderat simptom, berat, dan kritis. Ini kurang lebih 85%. Ini 15%. Ini adalah imunitas yang bersangkutan. Sangat banyak. Ini adalah imunitas pada yang berat dan kritis. Karena apa? Karena di sini yang terjadi bukan pembentukan antibodi, tetapi badai sitokin yang luar biasa besar. Saya ditanya, "Dok, kalau misalnya badai sitokin pakai kortikosteroid bisa bagus nggak?" Iya, tetapi kita harus lihat kausalitasnya. Terapi plasma ini adalah terapi yang terapi kausalitas. Yaitu antibodinya itu menghilangkan virus. Badai sitokin itu disebabkan karena tubuh itu tidak mampu menghilangkan virus sehingga tubuh terus-menerus mengeluarkan mediator-mediator inflamasi. Yang akhirnya karena berlebihan itu merusak daripada sel-sel tubuh itu sendiri. Kalau misalnya virus itu jumlah virus kita turunkan dan kita hilangkan dengan antibodi dan plasma, maka demikian juga akan memberikan pengaruh positif terhadap badai sitokin yang akan mereda. Tetapi mediator-mediator kimia atau mediator-mediator inflamasi yang sudah dikeluarkan itu tetap ada. Sehingga kita juga harus menetralisasikan hal itu. Itulah sebabnya kenapa pada pasien yang berat dan kritis, terapi plasma itu harus dikombinasikan dengan penata laksanaan yang lain yang sangat-sangat maksimal gitu. Bukan berarti kalau diberikan terapi plasma besoknya pasiennya udah bisa lari-lari, tidak seperti itu, gitu kan. Kalau misalnya pasiennya gejala sedang atau belum terjadi badai sitokin, itu terapi plasma itu dapat cepat menyebabkan konversi dari positif ke negatif. Tapi kalau dia udah terjadi badai sitokin, tentunya semua penata laksanaannya, entah dari antibodinya, entah dari kerusakan organnya, entah dari badai sitokinnya itu harus ditata laksanai secara maksimal. Nah, di sini adalah viral shedding. Viral shedding di sini itu untuk survival itu akan berhenti pada hari ke-20. Sedangkan untuk yang non-survivor atau yang meninggal, dia akan terus ada sampai mati. Makanya kalau misalnya saya sedih banget ngelihat yang baru meninggal terus sudah dibungkus, dibuka bungkusnya ya itu pasti timbul klaster baru. Karena virus itu akan tetap dikeluarkan sampai orang itu meninggal. Orang meninggal pun masih bisa viral shedding. Ya. Jadi efektivitas TPK ini adalah donor sesuai kriteria, titernya sekian, waktu pemberiannya lebih dini lebih baik. Ini adalah 14 hari pertama pasien dirawat, tetapi kalau menurut saya adalah lebih baik 7 hari pertama itu udah dilihat, ini perlu. Gejala sedang sudah bisa diberikan.
saat belum ada MOD atau MOF. Ya, ini pasti terapi plasma konvalesen di Indonesia ini bagaimana? Ya, pasti kan, sejak awal waktu saya ngirim surat ke Joko Widodo 18 Maret 2020 sebenarnya ini adalah, awalnya, sehingga menjadikan, buku e-book yang pertama. Kemudian dari Maret sekarang ya masih ada 2 jalur, yaitu pasien otonomi dan research. Otonomi ini sesuai dengan, apa ya, nilai daripada keempat nilai bioetik dan juga untuk menyelamatkan pasien, sesuai dengan FDA approval. Sedangkan clinical test atau research itu juga seiring sejalan. Sekarang udah fase 2, fase pertamanya itu di RSPAD. Nah, di sini juga ada file-filenya. Ini adalah otonomi pasien, pasien-pasien yang sembuh. Di sini ada pasien-pasien, saya meminta izin ke teman saya Dokter Sinta, ini ada beberapa gambarnya. Ini pasien-pasiennya semua diintubasi sama dia dan kemudian bisa sembuh dan masih terus berlangsung. Ini juga di Rumah Sakit Primaya juga sudah dilangsungkan dengan Dokter Fitri, ini orangnya, dan hasilnya juga baik. Jadi take home message-nya earlier is better, time is important. Nah, ini adalah buku TPK bagi pasien COVID. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator.